Ya, apalagi ya tentang alam bawah sadar. Oh ya, buktinya mana buktinya, buktinya, buktinya. Iya, kalau secara dalil ya, di Quran kan ada tuh. Saya ada beberapa kali juga menyampaikan kan. Kita semua juga banyak yang tahu ya. Ada sindiran-sindiran di Quran tuh. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya alam bawah sadar. Nah, jadi bila mengeksplorasi alam bawah sadar dengan mau pakai cara apapun, contoh ya ibadah, ya kalau tadi saya contohin dua tuh, sholat istikharah dan sholat duha, atau ada lagi law of attraction misalkan. Ah, tujuannya adalah apa sih? Membangkitkan pikiran alam bawah sadar. Wah, untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kehidupannya si manusia ini, urusan apapun, materi, kesehatan, apalagi, semua rezeki, keamanan apa kan gitu. Itu efeknya sesuatu, berarti dia kan bukan dari alam atas sadar, sekalipun menggunakan cara agama tadi secara syariat ya, secara alam sadar, yaitu sholat istikharah dan sholat duha misalkan. Nah, itu efeknya tentu namanya orientasinya itu ternyata tanpa disadari, tanpa diketahui, ternyata orientasinya adalah alam bawah sadar. Itu tentu saja efeknya buruk untuk si manusianya dan juga buruk untuk uh, alam makronya, alam mikronya buruk, alam makronya buruk gitu. Untuk manusianya buruk, untuk lingkungannya buruk, radius lingkungannya bisa dari jarak dekat sampai jarak jauh gitu, bahkan sedunia. Nah, itu kan udah diteliti melalui fisika quantum entanglement ya. Ya seperti itu. Dan ini sangat tidak disadari, tidak diketahui. Ya, walaupun nggak diketahui, nggak disadari, tapi ya itu dia. Makanya kan disebut mabok kan. Gitu. Mabok itu ya nggak tahu, nggak sadar kan gitu. Ya pada akhirnya efeknya ya kiasnya ya mohon maaf mirip orang mabok kan. Orang mabok itu dia melakukan keburukan-keburukan, pas mabok dianya nggak sadar kan gitu. Sama mabok-mabok apapun itu, baik ibadah semuanya, kehidupan yang isinya ibadah, atau mau pakai law of attraction, membangkitkan, itu hanya membangkitkan kekuatan pikiran dan akal bawah sadar. Itu efeknya buruk gitu. Kenapa buruk? Ya karena alasan secara
Hakikatnya adalah nggak ada ketersambungan dengan Allah. Kemudian alasan yang mudah dipahaminya, jika tidak tersambung dengan Allah, berarti tersambung dengan setan. Ya, hasilnya merusak. Gitu. Berarti ya setan iblis apa? Itu pun nongkrong di alam bawah sadar. Ada di diri kita juga kan? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Mengenal lebih dekat akal pikiran bawah sadar. Yang kedua, mengenal lebih dekat akal pikiran sadar. Apa itu akal pikiran sadar? Fungsi dari gerak tubuh. Dia kan cuma 5% tuh. 5% itu ya saat ini identik dengan kekinian aja tuh. Kekinian itu maksudnya bukan kekinian ya. In the time, saat ini. Gitu. Ya dia gampangnya fungsi biologis lah. Hardware gitu kalau komputer itu. Gitu. Nah, itu ada keterkaitan erat antara bawah sadar dan sadar. Ya, nggak mungkin teraplikatif alam bawah sadar tanpa pergerakan alam sadar. Ya, antara syariat dengan hakikat, ini hakikat yang ke bawah, hakikat yang sindik-sindikan gitu ya. Hakikat yang menjauh dari Tuhan. Disebutnya ya apa ya? Bukan hakikat sebenarnya. Ya hakikat lah, hakikat yang keliru ya gitu ya. Karena hakikat yang tepat itu adalah akal pikiran atas sadar gitu. Ya seperti itu. Jadi akal pikiran sadar itu ya memang cuma 5%. Itu bertanggung jawab atas jasmani aja gitu. Ya gerak-gerik jasmani lah gampangnya itu. Nah itu alam sadar. Cuman kan gerak-gerik jasmani itu dimotorin jiwa, psikologis, karakter ya. Gitu. Jadi perpaduan antara bawah sadar dan sadar gitu. Tapi klasifikasinya, pembagiannya 5% dari apa itu akal pikiran sadar ya gerak tubuh gitu gampang ya. Fungsi tubuh termasuk ya organ dalam apa gitu ya. Kita merasakan apa pegel atau apa gitu kan, pusing, nah itu alam sadar tuh. Merasakan lapar, nah, merasakan apa ya macam-macam lah ya, fisik banget lah gitu ya, seperti itu fungsi tubuh.
segala sesuatu tentang fungsi tubuh. Nah, itu alam sadar. Dua